Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ini Bapak akan menjelaskan 6 domir yang sudah ada di layar ini, yaitu pertama ana, nahnu, huwa, hiya, anta, anti. Nah, dalam domir ini adalah domir 6 ini yang sering dipakai, ataupun pada materi ini akan ada namanya tugas-tugasnya akan disampaikan setelah penjelasan pada hari ini. Yang pertama domir ana, kedua nahnu, huwa, hiya, anta, anti. Nah, setiap domir itu memiliki perubahan ketika kalimat itu ada namanya pengecualian, ada kepemilikan atau pemilikan benda. Contoh, ana, kalau dalam perubahannya bukan saya, bahasa Arabnya adalah lastu, ana lastu. Ya, kata-kata pemilikannya ana berarti li. Kalau ana dalam kata bendanya saya memiliki buku, misalkan ini buku saya atau buku saya, berarti kita bi. Nah, huruf yang di belakangnya cukup kalian tambahkan ya. Terus huruf yang di belakangnya berubah menjadi majrur. Contohnya qalamun, berarti kalau misalkan pena saya berubah menjadi qalami. Kalau kepunyaan saya li kolamun, kalau bukan saya lastu. Nah, inilah 3 perubahan ini yang kalian harus kuasai dalam tugas nanti. Terus kita masuk ke nahnu. Nahnu kalau bukan kita berarti bahasa Arabnya adalah lasna. Nah, kalau punya saya, punya kita yaitu lana. Nah, lana kitabun. Kalau misalnya buku kita adalah kitabuna, seperti itu. Ini tambahkan naknya itu di akhir kata benda belakangnya. Misalnya kitabun, kitab kita, atau buku kita, kitabuna. Kalau tadi saya, kitab saya berarti kitabi. Ya, baimtum. Terus dari huwa. Nah, huwa dalam pengecualiannya adalah bukan dia, berarti laisa. Kalau milik dia berarti lahu. Kalau bukunya berarti kitabuhu. Paham? Nah, kalau hiya dianya perempuan berarti bukan dia perempuan, berarti laisat. Nah, kalau milik dia perempuan berarti laha. Kalau bukunya perempuan berarti kitabuha. Terus masuk ke anta. Anta berarti bukan kamu, berarti lasta. Kepunyaan kamu berarti laka. Buku kamu berarti kita buka. Nah, ini kaknya itu diambil belakangnya. Masuk ke anti. Anti perubahannya pengecualiannya lasti, bukan kamu perempuan, lasti. Kepunyaan kamu perempuan berarti jadi laki. Buku kamu perempuan berarti kita buki. Nah, ini yang diambil belakangnya. Inilah adalah contoh dalam 6 domir dalam perubahannya dari perubahan laisanya, perubahan kata pemilikannya, perubahan kata benda pemilikannya, seperti itu ya. Silahkan dipahami dan dihafal. Nah, kita lanjut ke tugasnya. Tugas kita adalah yaitu badil kalimatu Ahmad fil jumalil atiyah bi kalimati. Ubahlah kalimat Ahmad di dalam kalimat ini atau kalimat tersebut disesuaikan dengan domirnya masing-masing. Nah, domirnya masing-masing kita lihat di sini. Pertama ada Maryam, terus ada ana, ada anta, nahnu, dan anti. Maryam itu berarti domirnya adalah hiya atau dia perempuan. Ana udah jelas saya, anta udah jelas kamu laki-laki, nahnu sudah jelas kita, anti kamu perempuan. Baik. Oke, akan kita garis bawahi bahwasanya Ahmad talibun nasyitun fi ta'alumihi wa laysa ghafilan an ada'i wajibihi. Nah, Bapak akan garis bawahi yang kalian rubah adalah, lihat ke bawah Ahmad. Kalau misalkan Ahmad itu dominnya laki-laki atau muzakkar, maka disebut Ahmad talibun nasyitun fi ta'allumihi wa laysa ghafilan an ada'i wajibihi. Nah, kalau misalkan kalian merubah ke Maryam, contoh saya akan merubahnya ke hiya.
Hiya berarti dia itu muannas bukan tolibun, harus kalian rubah. Hiya itu berarti tolibatun, hiya tolibatun. Nasyitun muzakkar rubah ke muannas jadi hiya tolibatun nasyitotun. Fi ta'allumiha, nah dirubah mihinya itu karena dia laki-laki maka dirubah menjadi hiya, jadi fi ta'allumiha, fi ta'allumiha. Nah, dia perempuan bukan laisa tapi walaisat. Hiya talibatun nasyitatun fi ta'allumiha walaisat ghafilatan. Nah, ini muzakkar berubah ke muannas karena hiya domirnya ghafilatan an adai wajibiha. Nah, ini contoh muzakkar. Nah, tadi Bapak udah memberikan contoh untuk muannas. Nah, itu Maryam berarti domirnya hiya, hampir sama. Maryam itu perempuan, dialah perempuan. Nah, itu contohnya Maryam. Silakan diubah. Yang dirubah itu yang digaris bawahi merah. Ahmad talibun nasyitun. Mihi, hi-nya ini dirubah. Laisanya juga dirubah. Gofilannya dirubah. Kalau muzakkar muzakkar, kalau muannas muannas. Nah, wajibihi, hi-nya itu dirubah. Kalau muzakkar muzakkar, kalau muannas muannas. Kalau anta jadi apa? Laka jadi wajibika, wajibiki. Nah, seperti itu. Wajibi berarti itu anak. Nah, silakan kalian susun rapi dalam tugasnya. Syukran hadamini, alhamdulillah ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.